Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fitriani, nomor NPM 20232001007778. Saya mengerjakan tugas tengah semester manajemen perbankan. Baik, untuk soal pertama, yaitu perbankan menjalankan fungsi intermediasi. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi tersebut. Pengertian fungsi intermediasi perbankan. Fungsi intermediasi perbankan merujuk pada peran bank sebagai lembaga yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki surplus dana atau disebut juga dengan penabung dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau disebut juga dengan peminjam. Dalam konteks ini, bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Nah, kemudian untuk proses intermediasi untuk penghimpunan dana, bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Masyarakat yang menyimpan uang di bank biasanya mendapatkan imbal hasil berupa bunga atas simpanan mereka. Untuk penyaluran dana, setelah menghimpun dana, bank kemudian menyalurkan dana tersebut kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman untuk berbagai keperluan. Contohnya seperti modal kerja, investasi, atau pengembangan usaha. Penyaluran ini dilakukan dalam bentuk kredit dengan syarat dan ketentuan tertentu. Untuk manfaatnya bagi ekonomi, yaitu dengan menjalankan fungsi intermediasi ini, bank tidak hanya membantu individu dan perusahaan untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemberian kredit oleh bank dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk faktor pendukung fungsi intermediasi perbankan dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung oleh beberapa faktor. Contohnya seperti modal yang memadai, kondisi ekonomi stabil, regulasi, dan kebijakan moneter. Secara keseluruhan, fungsi intermediasi perbankan adalah kunci untuk memastikan bahwa arus dana dalam perekonomian berjalan lancar dan efisien, serta membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 dengan pertanyaan, apa beda cek dan biliet giro dan apa resiko yang berdampak dalam penggunaan cek atau biliet giro itu tersebut. Jadi cek dan biliet giro itu adalah dua instrumen pembayaran non tunai yang umumnya digunakan di Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam fungsi dan penggunaannya. Untuk cek itu adalah surat perintah tertulis dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang cek. Cek dapat dicairkan secara tunai atau dipindah bukukan ke rekening penerima. Biliet giro di sini dijelaskan bahwa itu adalah surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima yang telah disebutkan. Biliet giro tidak dapat dicairkan secara tunai dan dana hanya dapat dipindah bukukan. Nah, untuk pencairan dananya, pada cek pencairan dana bisa dilakukan langsung di bank dengan menunjukkan cek tersebut, sehingga pemegang cek dapat menerima uang tunai. Sebaliknya, untuk biliet giro tidak memungkinkan pencairan tunai. Penerima harus menyerahkan biliet giro ke bank untuk melakukan pemindahan dana ke rekening mereka. Untuk tanggal efektifnya, cek biasanya hanya mencantumkan tanggal penerbitan dan dapat dicairkan kapan saja selama masih dalam masa berlaku, umumnya 70 hari. Akan tetapi untuk biliet giro mencantumkan tanggal penerbitan serta tanggal efektif, yaitu tanggal di mana pemindahan dana akan dilakukan. Untuk penarikan cek biasanya dikenakan biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku, sementara untuk pengguna biliet giro umumnya dibebaskan dari biaya materai. Cek itu diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disingkat dengan KUHD. Sedangkan untuk biliet giro diatur oleh Peraturan Bank Indonesia atau disingkat dengan PBI yang lebih spesifik mengenai syarat-syarat penggunaannya.
Dan untuk resiko dalam penggunaan cek dan bilet giro, untuk cek ya, cek itu lebih rentan terhadap pencurian karena dapat dicairkan oleh siapa saja yang memilikinya. Jika cek hilang atau dicuri, pihak yang tidak berhak bisa mencairkannya. Bilet giro dianggap lebih aman karena hanya dapat dipindah bukukan ke rekening yang ditunjuk, mengurangi resiko pencairan oleh pihak yang tidak berhak. Dalam penggunaannya, jika penarik tidak memiliki cukup dana saat cek dicairkan, maka cek tersebut akan ditolak oleh bank. Hal ini bisa merugikan reputasi penarik. Untuk bilet giro, penarik wajib memastikan bahwa ada cukup dana dalam dana tersebut sebelum menerbitkannya. Jika tidak, bilet tersebut tidak akan valid. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Jelaskan tentang perbedaan kredit konsumtif dengan kredit produktif. Perbedaan kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif dalam dunia ekonomi, utang dan kredit merupakan hal yang umum ditemui. Secara umum terdapat dua jenis kredit berdasarkan tujuannya, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Perbedaan utama antara kedua jenis kredit ini terletak pada tujuan penggunaannya. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga pemberi pinjaman kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi atau keperluan yang bersifat pribadi. Ini adalah jenis pinjaman untuk konsumsi dalam bentuk suatu kontrak. Kredit konsumtif bersifat tidak produktif, artinya dana pinjaman tersebut tidak diputar untuk menghasilkan perputaran uang atau keuntungan. Fungsi utama kredit konsumtif adalah untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai keperluan seseorang yang bersifat konsumtif. Ini biasa menjadi upaya alternatif ketika seseorang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya mendadak. Nah, untuk besaran dana kredit konsumtif biasanya diberikan sekaligus pada saat pencairan dan tidak diberikan secara bertahap. Bunga pada jenis kredit ini dibebankan setiap bulan, dan peminjam membayar kembali dengan angsuran yang nilainya bergantung pada faktor seperti jangka waktu, kredit, tingkat bunga, dan jumlah uang total. Periode waktunya pun relatif singkat. Kredit konsumtif dinilai dapat mengganggu arus kas karena ada tambahan tagihan bulanan tanpa adanya pemasukan tambahan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Nah, jadi perbedaannya lebih kelihatan signifikan. Baik, kita lanjut kredit produktif. Contoh kredit konsumtif yang umumnya meliputi biaya keperluan medis, perkawinan, pendidikan, pembelian furnitur dan alat rumah tangga. Untuk kredit produktif adalah layanan perbankan atau pinjaman uang yang digunakan dengan tujuan agar uang tersebut dapat diputar untuk meningkatkan pendapatan atau membeli aset yang terapresiasi dalam waktu ke waktu. Esensi dari kredit produktif adalah keputusan untuk mengambil dana kredit dan menggunakan untuk meningkatkan produktivitas si peminjam. Dari kredit produktif ini bisa dijadikan modal usaha ataupun investasi. Nah, fungsi utama dari kredit produktif adalah memutar uang yang sudah diambil dari bank dan mengubahnya menjadi pemasukan. Kredit produktif berpeluang menumbuhkan aset dan menjadi kanal pemasukan serta pada akhirnya dapat meningkatkan kondisi keuangan peminjam bila digunakan secara benar. Berdasarkan kriteria tujuan pinjaman, perbedaan terbesar antara kredit konsumtif dan kredit produktif adalah sifat penggunaannya. Nah, di sini perbedaan utamanya apabila dalam skala bisnis, contoh kredit produktif yang paling umum dilakukan adalah ekspansi bisnis, seperti perusahaan ekspedisi yang mengambil kredit untuk menambah unit mobil atau membuka cabang dan drop point baru. Nah, contoh lainnya termasuk pinjaman untuk modal usaha ataupun investasi. Membeli kendaraan bermotor juga bisa menjadi contoh kredit produktif jika digunakan untuk bekerja sebagai ojek online, yang mana akan menjadi sumber pemasukan tambahan. Sedangkan untuk kredit konsumtif itu lebih mementingkan kebutuhan personal dan terkadang bersifat mendadak.
Contohnya seperti digunakan untuk membiayai keperluan pribadi yang bersifat konsumsi atau tidak menghasilkan perputaran uang atau keuntungan. Kredit produktif biasanya digunakan untuk tujuan yang berpeluang menumbuhkan aset, meningkatkan produktivitas, dan menjadi kanal pemasukan atau keuntungan. Dana pinjaman diputar untuk menghasilkan pendapatan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Dana pihak ketiga atau DPK, ada tabungan, giro, dan deposito. Nah, jelaskan perbedaan tersebut. Dana pihak ketiga atau disingkat dengan DPK itu adalah dana yang disimpan oleh masyarakat di bank. Dana ini dihimpun atau dikumpulkan oleh bank berdasarkan kesepakatan dan perjanjian dengan masyarakat atau nasabah. DPK merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mempermudah masyarakat untuk kegiatan pembiayaan dan juga membantu pergerakan roda perekonomian. Menurut beberapa ahli, dana pihak ketiga terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kemudian kita lanjut ke tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tetapi penariknya tidak sama dengan giro. Tabungan ditujukan untuk nasabah yang ingin menyimpan uang secara aman dengan akses terbatas. Jenis rekening ini tergolong yang paling banyak digunakan masyarakat saat menyimpan uang di bank. Tabungan umumnya digunakan untuk menyimpan dana dengan tujuan jangka pendek dan menengah untuk keperluan sehari-hari, contohnya seperti pembayaran tagihan, belanja, atau kebutuhan mendadak. Nah, kita lanjut lagi ke rekening giro atau juga disebut dengan current account. Merupakan produk simpanan di bank dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing. Giro lebih fleksibel dan sering digunakan pelaku bisnis untuk kebutuhan transaksi yang lebih intensif. Giro adalah produk simpanan di bank yang sering digunakan untuk pembayaran non-tunai seperti untuk pelunasan tagihan. Giro lebih sering digunakan oleh perusahaan atau individu dengan kebutuhan transaksi keuangan yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi bisnis sehari-hari seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran kepada pemasok, dan transfer antar rekening. Penarikan dana giro dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan biliet giro. Seluruh WNI dan WNA serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum dapat membuka rekening giro. Dalam praktiknya, giro menggunakan prinsip wadiah. Secara umum, tabungan dan giro merupakan produk bank untuk menghimpun dana masyarakat yang disebut dengan dana murah karena bunga yang diberikan rendah, tidak seperti deposito yang memiliki bunga cukup tinggi. Sekian tugas tengah semester atas nama Anita Fitriani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.